Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Putri Maulida dari Prodi Perpajakan Politeknik Ubaya dengan NRP 1405-19057. Di sini saya akan sharing kegiatan sosial yang dapat dilakukan untuk saat ini. Saat ini dampak penyebaran virus COVID-19 hampir melumpuhkan masyarakat di seluruh dunia. Hampir 182 negara sudah menyatakan masyarakatnya positif terpapar virus COVID-19 dengan total hampir 246 kasus positif dan korban meninggal mencapai 10.050 orang. Banyak dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini, seperti pertumbuhan ekonomi yang saat ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Karena itu banyak karyawan yang dikenakan PHK besar-besaran. Warung-warung, kafe, atau tempat-tempat umum yang menyebabkan orang berkerumun banyak yang ditutup. Beberapa event penting pun terkena dampaknya dan mengalami penundaan. Meski begitu, kita harus selalu optimis dan selalu memikirkan cara untuk memberhentikan virus ini. Belajar dari cara pemerintah Tiongkok dalam menangani COVID-19 di Wuhan, mekanisme lockdown dianggap menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan. Tapi Presiden Indonesia dalam keterangan resminya menyebutkan bahwa hingga saat ini belum menjalankan lockdown, tapi mewajibkan masyarakat untuk menjalankan mekanisme belajar dan bekerja di rumah. Istilah itu dikenal sebagai social distancing, yaitu menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal, dan menjaga jarak antar manusia. Perbedaan dengan lockdown yang wilayahnya ditutup untuk keluar masuk, social distancing tersebut yaitu masyarakat masih bisa beraktivitas dengan cara dibatasi. Bentuk social distancing yaitu dengan tidak mendatangi tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan, food court, event besar, ruang publik, tempat pariwisata, dan lain-lain. Social distancing dapat dipraktekkan dengan cara menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain. Dengan jarak tersebut dianjurkan untuk tidak berjabat tangan atau berpelukan saat bertemu satu sama lain. Social distancing yang diatur langsung oleh pemerintah dilakukan dengan cara penangguhan event besar dan menutup ruang publik. WHO juga telah merekomendasikan untuk meningkatkan sosialisasi langkah-langkah kesehatan masyarakat seperti menjaga kebersihan tangan dan mempraktekkan social distancing. Manfaat-manfaat dari kegiatan social distancing ini yaitu seperti tujuan utamanya yaitu dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Karena tidak hanya melakukan interaksi, bahkan bersentuhan pun dapat jadi salah satu penyebab penularan virus itu. Maka dari itu tindakan tersebut sangatlah tepat untuk dilakukan. Yang kedua, dapat menekan pengeluaran yang dilakukan di luar rumah, seperti biaya transportasi, makan siang, dan lain-lain. Jadi dengan berdiam diri di rumah, maka bisa memutus penyebaran rantai virus COVID-19 ini. Manfaat yang lain yaitu menekan polusi. Banyak aktivitas manusia di bumi yang menyebabkan polusi udara, air, dan suara, sehingga dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti pemanasan global di seluruh dunia. Dengan adanya imbauan social distancing, maka aktivitas manusia yang menyebabkan polusi dapat berkurang secara drastis. Sebab skala aktivitas yang dapat dikerjakan dari rumah mampu mengurangi rutinitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Beberapa aktivitas yang dapat menyebabkan polusi antara lain penggunaan bahan bakar fosil sebagai akibat dari tingginya mobilitas manusia untuk beraktivitas di luar rumah. Tidak hanya itu, penggunaan lampu dan listrik yang sangat besar dan pada pusat perbelanjaan, kantor, dan tempat wisata juga dapat menyumbang polusi yang tinggi. Manfaat yang lainnya lagi yaitu lebih dekat dengan orang terdekat. Social distancing membuat waktu untuk beraktivitas di rumah menjadi lebih panjang. Hal tersebut dapat menjadi momen yang tepat untuk lebih dekat dengan keluarga kita. Kita dapat melakukan hal positif bersama keluarga seperti melakukan olahraga hingga membersihkan perabotan rumah bersama.
Yang kelima yaitu waktu untuk hobi. Selama di rumah, maka kita akan memiliki waktu yang lebih. Gunakan waktu yang kita punya untuk melakukan hobi yang selama ini kita tunda karena kesibukan kita. Bila perlu, eksplor hobi baru agar otak berkembang secara positif. Misal seperti pada bidang musik, kepenulisan, olahraga, seni, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya yaitu pola tidur. Manfaat lain yang diperoleh yaitu memperbaiki pola tidur yang tidak teratur. Pada saat social distancing, hindari tidur terlalu lama karena akan menimbulkan masalah kesehatan seperti peningkatan kadar gula darah hingga diabetes. Maka dari itu, istirahat di dalam rentang waktu yang normal yakni 7-8 jam per hari. Yang selanjutnya yaitu waktu bersantai. Waktu yang selama ini lebih banyak digunakan untuk beraktivitas di luar akan lebih banyak dihabiskan di dalam rumah. Kita dapat meluangkan waktu lebih banyak untuk melakukan relaksasi. Itulah beberapa manfaat yang kita peroleh dari social distancing. Jadi kita tetap di rumah aja ya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.